Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan MPLS. Yang dimaksud dengan MPLS adalah masa pengenalan luar sekolah yang karena dilaksanakan pada masa pandemi sehingga harus dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. MPLS kali ini kita akan memberikan materi yang berjudul kesadaran berbangsa dan bernegara. Secara etimologis bahwa kesadaran itu artinya adalah melaksanakan sesuatu tanpa paksaan dari pihak lain. Berbangsa itu artinya mempunyai bangsa, bernegara artinya mempunyai negara. Mungkin kalian akan bertanya, adakah suatu bangsa, suatu negara? Ya, suatu bangsa yang tidak mempunyai negara ada, bahwa negara Israel, bangsa Israel itu dulu terpecah-pecah di Eropa dan sebelum terbentuknya negara Israel tahun 48, maka bangsa tersebut sama sekali tidak mempunyai negara. Tentunya kalian semua yang sudah sebagai bangsa Indonesia, punya negara Indonesia, tidak menginginkan akan terjadi hal semacam itu kepada kita semuanya. Tentu saja bahwa di era yang globalisasi ini banyak tantangan bagi negara kita, namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan bangsa dan negara kita, yang akan mengakibatkan bangsa ini akan jatuh dalam kondisi yang sangat parah, bahkan terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Kalau bangsa-bangsa lain sudah tinggal landas kepada teknologi yang amat maju, kalau negara kita sampai terpuruk, maka kemampuan kita untuk menyamakan dengan bangsa-bangsa lain akan semakin membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Mengingat kondisi bangsa kita telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara, hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah yang bergejolak, diantaranya perkelahian antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun pertambangan dan lain-lain. Apabila ini terjadi secara terus-menerus, tentu saja akan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu maka kerelaan bertindak, keikhlasan berbuat untuk bangsa dan negara kita amat sangat kita perlukan. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapatkan perhatian dan tanggung jawab kita semua. Sehingga amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan mudah. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, masalah ekonomi, maupun masalah politik. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang akan mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat berdasarkan atas
rasa cinta tanah air, kesadaran bela negara yang dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri kita. Secara harfiah bahwa patriotisme itu artinya cinta tanah air. Patria dalam bahasa Prancis itu bapak, sama dengan tanah air kalau di Indonesia dilambangkan dengan ibu, ibu pertiwi. Sedangkan nasionalisme itu adalah cinta bangsa. Jadi kalau patriotisme lebih menitik beratkan pada tempatnya, sedangkan nasionalisme lebih menitik beratkan pada manusianya. Nah, itu perbedaan mendasar antara nasionalisme dan patriotisme yang semuanya sangat perlu ditingkatkan dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Adapun nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami, penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah satu, cinta tanah air. Kalau dalam bahasa agama disebutkan bahwa hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kita semua yang ada di daerah, di desa, maka hak kita untuk berprestasi sama dengan teman-teman kalian yang ada di kota. Nah, maka itu sudah dibuktikan oleh kakak-kakak kalian bahwa cukup banyak prestasi yang telah dicapai oleh kakak kalian semuanya. Yang ketiga mengenai ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia atau disebut dengan agreement gitu ya, yang merupakan perjanjian luhur seluruh bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu maka rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini merupakan hasil kesepakatan yang insya Allah tidak boleh diubah lagi oleh siapapun dan kapanpun. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya yaitu dalam perhelatan SEA Games, para atlet kita bekerja keras untuk meraih prestasi yang tertinggi, di mana kalau prestasinya bagus itu menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang berkualitas, bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Nah, ada peribahasa yang mengatakan bahwa yang penting itu adalah orang yang di belakang senjata, the man behind the gun itu. Betapapun suatu negara itu punya senjata yang canggih, kalau semangat dari bangsa itu di dalam membela negara sudah tidak utuh lagi, sudah tidak tinggi, maka negara itu akan runtuh. Contohnya Uni Soviet itu merupakan negara yang adidaya, senjatanya canggih, setara dengan Amerika Serikat. Negara itu runtuh karena kemampuan bela negara, semangat bela negaranya sudah runtuh mentalnya dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan pemerintah komunis pada waktu itu. Kemudian hal yang berkaitan dengan nasionalisme, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, tadi di awal sudah disinggung bahwa nasionalisme itu lebih pada sikap kepada manusianya, sedangkan patriotisme sikap yang berhubungan dengan tempatnya.
Adapun 3 hal yang perlu kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia adalah A. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Dikenal bahwa bangsa kita ini merupakan bangsa yang beraneka ragam, bangsa yang multikultural, baik dari segi agama, dari segi suku bangsa, dari segi bahasa, dan lain sebagainya. Maka bangsa yang bersifat multikulturalisme ini, bangsa yang bersifat beraneka ragam ini, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama akan bisa maju lebih cepat dari bangsa yang lain, kemungkinan yang kedua adalah akan bisa lebih mudah runtuh daripada bangsa-bangsa yang lain. Tinggal bagaimana kita mengelola di dalam berbangsa dan bernegara ini. Kemudian adalah kita harus mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi merupakan sikap yang tidak boleh ditawar-tawar, mengingat bahwa bangsa kita yang beraneka ragam, pengembangan sikap toleransi ini amat sangat dibutuhkan. C. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Peribahasa mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme ini adalah 1. Sikap sukuisme, menganggap bahwa suku kita sendiri merupakan yang paling baik. Yang kedua, sovinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Sikap sovinisme ini pernah dikembangkan oleh negara Jerman ketika dipimpin oleh Adolf Hitler. Adolf Hitler mengatakan bahwa bangsa Arya merupakan bangsa yang paling baik. Dan itu membawa suatu akibat bahwa bangsa-bangsa yang lain boleh dikuasai, boleh dianeksasi, boleh dicaplok oleh bangsa Jerman. Kemudian ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat, provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Dulu pada awal-awal penerapan otonomi daerah, pernah terjadi banyak para nelayan itu yang saling berebut ikan, karena ini ikannya Kabupaten Malang, ini ikannya Kabupaten Pasuruan, lah itu tidak bisa terjadi lagi. Negara kita merupakan negara kesatuan, ya. Kemudian sikap patriotisme adalah sikap suka. Yang kedua, sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme. 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Apalagi negara kita yang sedang dirundung pandemi ini, maka sikap saling membantu, sikap saling berkorban di antara sesama anak bangsa amat sangat diperlukan. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Berjiwa selalu memperbarui pengetahuan yang kita miliki, ya, selalu mengupdate apa yang kita ketahui sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya bahwa kita sekarang melakukan MPLS dengan cara daring ini merupakan hal baru, hal yang tidak kita pikirkan pada saat sebelum terjadi pandemi, ya. Kemudian yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Kemudian hal lain akhir yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana implementasi sikap patriotisme itu dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. A. Di dalam kehidupan keluarga. Misalkan kita menyaksikan film-film perjuangan. Tidak hanya sinetron saja, ya. Membaca buku bertema perjuangan,
mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu, pada hari-hari yang berhubungan dengan peringatan 17 Agustus misalnya, atau peringatan-peringatan yang lain. Kemudian dalam kehidupan di sekolah bisa kita laksanakan dengan melaksanakan upacara bendera. Nah, ini wajib bagi anak-anak sekalian. Tapi nanti kalau sudah kita bisa bertemu secara langsung, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh, apapun keadaannya, saya harapkan anak-anak bisa tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dan bagian yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 45, mendukung kebijakan pemerintah. Kalau memang pemerintah di dalam hal pandemi ini mengambil kebijakan, kita harus pakai masker, ya kita harus pakai masker, ya. Kemudian mengembangkan kegiatan usaha produktif, ya, mencintai dan memakai produk dalam negeri, ya, mematuhi peraturan hukum. Jadi kalau kalian naik sepeda motor dengan orang tuanya, kalau orang tuanya tidak pakai helm, ya diingatkan, karena aturan hukumnya begitu. Kalian yang masih awal SMP, belum berusia 17 tahun, berarti tidak punya SIM, juga jangan naik sepeda motor, karena aturannya seperti itu. Kemudian tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Saya kira itu aja yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak, manakala ada hal-hal yang sekiranya salah, kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.